Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadinil nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang telah kita terima pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya dan yang akan datang insyaallah. Itu wajib kita syukuri karena nikmat tersebut kita tidak bisa membalasnya hanya dengan amal-amal kita yang sedikit ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Baik, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai apa itu hadis dan apa istilah-istilah yang sering dipakai di dunia hadis atau dalam ilmu hadis, seperti sanad, seperti isnad, seperti matan dan lain-lain. Saya akan membahas itu. Ini juga untuk pemenuhan tugas UTS untuk mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Randes Ustadz Mukhrij. Baik, apa itu hadis? Hadis adalah ma'adhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi hadis adalah sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, takrirnya, takrir itu ketetapan, atau sifatnya. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Sedangkan apa itu khobar? Khobar itu memiliki arti atau sinonim yang sama dengan hadis. Dengan kata lain, khobar ini sama dengan hadis, tapi dalam dunia hadis, hadis bermakna sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi, itu khobar namanya. Jadi itu perbedaan antara hadis dengan khobar. Kemudian ma huwa sanad. Ini dalam istilah-istilah hadis kita sering kenal atau sering disebut dengan sanad. Ma huwa sanad. Sanad huwa tariqul mawasila ilal matan. Jadi sanad itu yang menghubung atau jalan menuju matan. Matan itu teks hadis. Jadi misalnya kalau ada sebuah hadis, misalnya hadasana, nah itu adalah sanad, itu perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut, itu adalah sanad. Nanti kita berikan contoh sebuah hadis yang mencangkup seluruhnya. Kemudian yang kedua itu isnad. Isnad itu apa? Isnad huwa raf'ul hadisi ila qaili. Isnad adalah yang meriwayatkan atau yang mengangkat hadis tersebut kepada yang meriwayatkan langsung dari Nabi. Jadi misalnya ada sebuah hadis an Abi Bakr, misalnya an Abi Bakr. Nah, itu yang mengangkat tuh sebuah hadis yang meriwayatkan langsung, yang ngomong langsung. Hadis itu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga waqila annahu bima'na sanad. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa isnad sama dengan sanad. Kemudian yang ketiga itu adalah musnad. Musnad al-musnad yatlaqu 'alal kitab alladhi jama'a fihi ma rawahu
wahidan min sahabah au aksar. Jadi musnad adalah berdasarkan kitab atau berdasarkan kitab yang mana di dalamnya terkumpul hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau banyak atau lebih. Jadi musnad itu adalah kitab yang kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, baik satu orang sahabat atau lebih. Jadi musnad itu kitab-kitab hadis itu musnad. Kemudian matan huwa yantahi ilaihi ghayatun sanad min kalam. Jadi sanad itu jadi matan itu adalah kalam atau perkataan yang di-over oleh sanad yang terakhir. Jadi perkataan terakhir dari sebuah hadis itu adalah matan. Teks hadis kalau misalnya lebih rincinya itu matan itu adalah teks hadis. Nah, itu adalah hal-hal atau istilah-istilah yang sering kita jumpai di dalam dunia hadis. Sanad, isnad, musnad, kemudian matan itu adalah hal-hal yang sering kita jumpai di dalam dunia hadis. Kemudian contohnya gimana? Nih saya mengambil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dia berkata, haddatsana Qutaybah, haddatsana Ja'far ibni Sulaiman Dobai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr ibni Abi Musa al-Ashari qala sami'tu abi bihadrati aduwi yaqulu qala Rasulullah inna abwabal jannah tahta wilali syuyuf. Jadi di hadis itu menjelaskan Qutaibah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai menceritakan kepada kami dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ashari. Dia berkata, aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Nah, dalam hadis ini sanadnya itu yang mana? Jadi sanadnya itu yang menghubungkan ke matan ke dalam teks hadisnya, yaitu haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far ibni Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakri ibni Abi Musa. Nah, itu adalah sanad tuh. Nah, kemudian isnadnya yang mana? Isnadnya yang mengatakan atau yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Berarti yang mana? An Abi Bakri bin Abi Musa al-Ashari, dari Abu Bakar bin Abi Musa. Jadi ini adalah anaknya Abi Musa al-Ashari. Jadi yang dimaksud isnadnya yang mengangkat hadis ini adalah Abi Musa al-Ashari. Aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti ini yang mengatakan hadis ini adalah Abi Musa al-Ashari. Kemudian tentang musnadnya di sini tidak dijelaskan. Di sini Sunan At-Tirmidzi di dalam kitab Abwab Fadla al-Jihad. Ini tentang di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di kitab Al-Jihad, Abwab Fadla al-Jihad. Jadi bisa dibilang musnadnya ini musnad At-Tirmidzi di dalam kitab At-Tirmidzi. Kemudian matan yang mana? Matan huwa yantahi ilaihi sanad min kalam. Jadi matan itu tadi apa? Perkataan atau kalam di akhir sebuah hadis itu, atau teks hadisnya. Teks hadisnya jadi inna abwabal jannah tahta dhilali syuyuf. Nah, itu adalah matan. Nah, itu ada contoh hadis yang kita ketahui. Tadi kita sudah sebutkan mengenai sanadnya, isnadnya, musnad, dan matannya. Mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena itu masih sebagian kecil dari ilmu-ilmu hadis yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu bisa saya lebih rincikan lagi terkait dengan macam-macam hadis, hadis ahad, hadis mutawatir, dan lain-lain. Itu saya bicara mengenai yang istilah-istilah terpopuler dulu mengenai ilmu-ilmu hadis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.